Laptop ini bukan hanya gimmick aja karena sudah ada AI-nya, tapi beneran bisa kerja ya menggunakan AI. Misalkan kita akan coba matikan dulu internetnya ya. Terus di sini saya coba jalankan ChatGPT sama AI Playground ya. Di sebelah-sebelahan nih. Kita kasih perintah dan lihat yang bisa bekerja hanya di aplikasi AI Playground-nya. Nah, di ChatGPT kan tidak bisa kalau misalkan tanpa internet. Jadi beneran, ini kayaknya bukan gimmick aja. Ini adalah laptop Acer Aspire Go 14 AI yang menggunakan prosesor Core Ultra 5, punya 14 core, 18 thread. Di dalamnya sudah ada grafik Intel Arc. RAM-nya udah ada 16 GB DDR5 dan tentunya masih bisa di-upgrade sampai 32 GB. Jadi bukan RAM disolder ya. Kita bisa lihat juga masih ada slot yang kosong. Storage-nya ini 512 GB Gen 3, tapi untuk slotnya udah support NVMe Gen 4. Dan tentunya masih bisa di-upgrade sampai 1 TB kalau dirasa kurang. Baterainya juga cukup hemat, nanti kita akan tes juga ya gimana pengujiannya. Sebelum lebih lanjut, kita lihat dulu dari bodinya yang beratnya tuh cuman 1,3 kg aja. Bodinya ini, finishingnya tuh mirip metal ya, cukup rapi juga. Dan bisa dibuka dengan satu jari. Kita akan coba ya. Set. Seperti itu. Dan layarnya juga bisa nengku sampai 180 derajat. Jadi kalau misalkan kita mau share screen ke temen di depan kita, itu bisa lebih gampang aja. Terus area keyboardnya ini udah standar ya. Untungnya udah ada LED backlightnya. Lebih kelihatan terang kalau kita ngetik di kegelapan kamar. Sensasi touchpadnya halus, cuman agak kaku aja sih menurut saya ya. Jadi kliknya harus agak ke bagian bawah supaya lebih empuk. Untuk konektivitasnya juga di sini sangat lengkap sekali. Termasuk ada 2 kali USB Type-C yang full function. Bisa dipakai charging, bisa dipakai data, bisa untuk display ke eksternal monitor. Keren juga. Terus udah ada 1 kali HDMI, 1 kali audio port, micro SD card reader, dan Kensing to lock. Di sebelah kanannya udah ada 2 kali USB 3.2, ini Type A Gen 1, dan 1 lagi port LAN gigabit gitu ya. Masuk ke layarnya ya, ini menggunakan panel IPS 14 inch, 60 Hz, 300 nits, resolusinya ini WUXGA ya, 1920 x 1200 pixel ya. Udah ada anti glare-nya dan diklaim punya 100% sRGB. Kita akan tes juga nanti ya. Dan yang paling penting di sini sudah ada proteksi blue light shield. Jadi di mana ini mengurangi sinar biru terhadap mata penggunanya. Walaupun dipakai seharian, mata kita tuh tetap terjaga kesehatannya. Itu penting ya. Terus urusan baterai ini 53 Wh, diklaim Acer sih bisa bertahan 10 jam ya. Kita akan tes aja nanti ya berapa lama bertahannya. Yaudah, sekarang kita akan masuk aja ke pengujian si laptopnya. Let's go. Pengujian pertama saya tes dulu stabilitasnya menggunakan Cinebench R23. Ini 10 kali ya berturut-turut. Run pertama mendapatkan skor 8731. Sampai ke run ke-6 performanya tuh semakin naik. Ya memang pas ke run ke-7 ada sedikit penurunan, tapi sampai run ke-10 ya di sini terus meningkat. Kalau melihat hasil ini performanya tuh cukup stabil dan pendingin CPU ini menurut saya sih cukup baik. Semua skornya rata-rata di 8.000-an besar. Lanjut pengujian gaming ya. Pertama, Rise of the Tomb Raider, resolusinya 1200 pixel, presetnya low, FPS yang didapat ya memang di bawah 30 FPS. Tapi kalau mau tinggi, resolusinya turunin ke 720 pixel. FPS bisa jauh lebih tinggi. Dan tearing di sini nggak begitu berasa. Jadi masih enak lah ya buat main game-game kasual, game tipis-tipis kayak gini. Terus yang keduanya masih tes game Spider-Man Remaster ya. Resolusi 1200 pixel, presetnya low ya, FPS-nya ya kayak tadi ya, di bawah 30 ya, bahkan 24 FPS-an. Jadi kurang smooth. Kalau kita turunin ke 720 pixel, nah ini baru naik di 40-an FPS ya, kadang lebih juga. Nah, ini lebih rekomen ya kalau FPS seperti ini. Jadi dimainkan berlama-lama juga ya masih enak aja gitu dipandang mata. Seperti game Valorant, CS:GO, Dota 2 ini bisa dengan resolusi 720 pixel. Tapi disarankan sambil di-charge laptopnya supaya performanya tetap maksimal.
Nah, terus untuk ketahanan baterai ya, di sini saya tes manual dengan video playback YouTube brightness-nya di setting 50%, volume si laptopnya 50%, internet nyala ya dengan wifi-nya aktif gitu ya. Tes awal dari baterai 100% ke 80-an ya, 83%-an. Jaraknya 2 jam. Nah, tapi setelah baterai di bawah 80%-an, setiap jam pengujian ini tuh berkurang 14-15%. Kalau dihabiskan sampai 1%, kurang lebih sekitar 7 jam si laptop ini bertahan di pengujian playback video YouTube tadi ya. Mungkin jika penggunaannya lebih ringan seperti ya nonton YouTube sebentar, kadang ngetik atau browsing sebentar, ini bisa lebih awet. Ya bisa jadi klaimnya 10 jam juga. Ya termasuk awet juga ya dengan baterai kapasitas 53 Wh. Lanjut saya tes color gamutnya. Di sini menggunakan alat Spider X ya. Hasilnya mendapatkan 94% sRGB. Terus brightness-nya di 312 nit. Ini melebihi klaim si Acer. Ya mantap juga ya. Klaimnya kan 300 nits ya. Terus untuk kontrasnya di sini memang paling ideal ketika di setting brightness 50%. Untuk white point berada di range-nya 7400 sampai 7500 Kelvin. Ya memang ini layarnya agak kebiruan ya menurut hasil pengujian ini. Terus untuk color akurasi, wah ternyata bagus juga ya, di bawah 2 delta E. Ini hasil dari rekaman kamera 720 pixel 30 fps ya, bawaan dari si laptop Acer-nya. Ada juga privacy center. Nah, ini kan bisa ditutup secara manual dan kita bisa buka lagi secara manual. Ya lumayan lah ya. Seperti ini kualitasnya. Gimana menurut kalian? Kita akan coba yang ada blur-blurnya ya kalau misalkan dipakai meeting online. Nah, untuk beberapa animasi atau efek yang bisa dipakai ketika meeting seperti ini ya, bisa diblurkan atau si backgroundnya nanti bisa diganti, atau juga nanti bisa pakai karakter animasi untuk lucu-lucuan. A, I, U, E, O. Wah, luar biasa. Animasinya bisa ngikutin pergerakan mulut kita ya. Keren, mantap. Nah, teman-teman ya. Jadi menurut saya sih dengan kemampuan yang tadi kita tes ya, terus ada kecerdasan AI-nya juga yang dimiliki laptop ini lumayan cukup bisa diandalkan. Apalagi harganya yang Core Ultra 5 ini 10 jutaan. Nanti kalian bisa cek ya harga terupdate-nya, saya akan simpan linknya di deskripsi. Terus juga ini kalau 10 jutaan kayak ini ya masih masuk akal. Ya garansinya 2 tahun. Terus cocoknya juga ini dipakai untuk mahasiswa bisa, terus pelaku bisnis UMKM, editor pemula karena ini layarnya juga cukup bagus juga ya. Terus profesional muda yang mulai mau bisnis ya, mau manfaatin AI tipis-tipis, ini bisa jadi salah satu solusinya. Performanya dapat, kecanggihan AI-nya juga udah ada ya, berjalan dengan baik. Terus perlindungan matanya juga, nah itu penting juga ya, karena kalau misalnya kita seharian di depan laptop ada perlindungan matanya, mata kita tetap terjaga. Oh ya, kita akan bongkar dulu sedikit lihat jeroannya ya. Di sini pantesan performanya bisa stabil. Pendingin untuk CPU-nya juga punya heat five yang cukup besar sehingga bisa cepat membuang panas. Kalian ya tadi juga udah lihat ya, RAM-nya ini bisa di-upgrade, masih ada 1 slot kosong lagi ya, DDR5 pastinya. Cuman sayangnya slot NVMe di sini cuma ada 1. Jadi nggak bisa nambah storage, paling ganti storage ke kapasitas yang lebih besar. Terus apalagi? Oh, urusan game. Ya memang ini bukan keutamaan si laptopnya ya. Jadi jangan berharap lebih kalau misalkan di laptop seperti ini bisa main game AAA 60 fps lebih. Jangan gitu ya. Jadi ya kebutuhannya seperti yang sebelumnya saya sebutkan juga. Oke, gitu aja teman-teman. Gimana menurut kalian tentang si laptop ini? Kalau misalkan ada, wah bang ini mah kurangnya ini, kurangnya itu, coba tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adas, Kilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.